buat itu ya. Dagang kapi-kapi kampus. Tenda. Istrinya ikut pernah. Kenapa nggak disiarkan ini? Tanya kenapa nggak disiarkan ini? Saya bukan mau menyiarkan, tidak enak. Ya. Siarkan saja lah. Ini sama aja sama bapak laki sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidq wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih sehat walafiat. Berikan kesempatan kesehatan istimewa menghadiri sholat fardu maghrib secara berjamaah. Shalawat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di sela-sela kesibukan kita masih sempat hadir, masih menyisihkan waktu untuk belajar, berdiskusi, istimewa menunggu sholat fardu isya untuk berjamaah di masjid kita. Sesuai dengan tugas kita bahwa menyampaikan persoalan masalah ilmu fikih. Di hari ini kesempatan kita sampaikan fikih ibadah terkait dengan kebiasaan yang sudah kita lakukan, tetapi barangkali boleh jadi belum ada penambahan ilmunya atau masih ilmu TK sampai sekarang, atau ingin memperdalam, maka seperti ini kita coba berdiskusi terkait dengan persoalan masalah ibadah wudu. Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah mukamu dan dua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki, dua kaki hingga mata kaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah ini, ibadah wudu ini sudah sering kita lakukan. Bahkan wajibnya itu 5 kali sehari semalam melakukan ibadah sholat fardu. Di luar itu, maka yang pertama yang kita sampaikan, ternyata hukum berwudu itu sama dengan hukum taklifi, hukum mukallaf, hukum taklifi yang dibebankan kepada kita. Ada kalanya hukumnya wajib,
ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya makruh. Ternyata wudu itu ada kalanya hukumnya haram, apalagi mubah yang kita lakukan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini dulu kita sampaikan sehingga duduk persoalannya. Pertama, kapan kita wudu itu berwajib? Wajib dilaksanakan berwudu atau fardu wajib dilaksanakan wudu itu? Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yuqbalu salati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Rawahu Syaikhan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la yuqbalu salati ahadikum. Bisa dipastikan Pak, tidak diterima sholat kamu. Nah, ini Rasul yang menjelaskan. Tidak diterima sholat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadas sampai sehingga dia berwudu. Di sepanjang kita berhadas, hadas kecil, hadas besar yang menghalangi kita untuk beribadah, tidak diterima sholatnya Pak. Pertanyaannya, ada enggak orang yang enggak berduduk langsung sholat Pak? Tidak. Tak jawab enggak kan? Masih sehat Pak, akal sehat walafiat. Maka kita pahami wudu itu wajib dilaksanakan ketika kita mau sholat 5 waktu sehari semalam minimalnya. Maka dipastikan kata Allah tidak sah sholat kita apabila masih berhadas, sehingga yang bisa mensahkan diterimanya dialah berwudu. Yang pertama hukumnya wajib. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lalu disebutkan tadi, inilah yang perlu kita tingkatkan. Kalau yang wajib itu biasa Pak, Allah perintahkan kalau tiba di kajo sipiono itu Pak dicuci muka, dicuci kajo sipiono minimal 5 kali Pak supaya bersih. Bersihkan mukanya, karena di muka ini banyak debu-debu yang mengandung kotoran, apalagi masuk ke lubang hidung dan lain sebagainya. Perlu dibersihkan, disucikan. Lalu yang kedua barangkali mungkin ini motivasi bagi kita. Ya, walaupun ada di antara kita ya selalu mempertahankan wudunya, menjaga wudunya, masalahnya adalah tahu tidak dia sunnah-sunnahnya, gitu ya. Kapan dilakukan sunnah berwudu? Apa itu sunnah dalam pengertian di sini? Berpahala mengerjakannya dan merugi kalau ditinggalkan. Nah, ini motivasi kita untuk beribadah. Kalau selama ini kan yang nama sunnah itu adalah berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Jadi kalau disebut yang sunnah kita pahamnya berpahala mengerjakannya dan merugi kalau ditinggalkan. Maka hukum berwudu itu disebutkan di sini adalah dengan hukumnya dengan istilah sunnah atau mandub. Nah, dalam kajian usul fikihnya banyak istilah-istilah yang sunnah ini. Ada pertama sunnah, ada tatawwu', ada nafilah, ada mustahab, ada mandub. Banyak istilah-istilah daripada sunnah ini. Yang kita pahami secara umum saja, sunnah itu adalah berpahala mengerjakannya dan merugi kalau ditinggalkan. Pertama, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pertama disunnahkan kita untuk memperbaharui wudu setiap mau sholat. Istilah fikihnya dengan istilah tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, apalagi kita ada duduk, kita tidak tahu duduknya itu apakah masih duduk seperti yang bisa diyakini tidak mengeluarkan atau tidak membatalkan wudu. Maka sambil duduk pun ya menunggu sholat tadi itu disunnahkan untuk memperbaharui wudu, namanya tajdidul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartahum inda kulli shalah bi wudu'in wa ma'a kulli wudu'in bi siwakin, rawahu Ahmad. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kalau tidak sulit atau tidak keberatan bagi umatku
akan aku suruh mereka berwudu setiap sholat dan bersuci menggosok gigi setiap mau berwudu. Makanya Pak ada yang disiko pakai kayu siwak Pak. kayu siwak yang dari Mekah. Kalau datang ke sini ya kemarin tempat kita adanya Syekh Ali Jaber, saya lihat dia bawa itu, masukkan sini ya digosok giginya, ya Pak ya, namanya kayu siwak. Nah siwak itu menggosok gigi. Dalam teksnya di sini adalah kayu siwak. Itu teks hadisnya. Kalau konteksnya adalah pemahamannya kebersihan. Kebersihan mulut dijaga. Kalau tidak keberatan, tidak sulit bagi umatku kata Rasulullah akan dia disuruh setiap mau sholat itu mau berwudu itu untuk selalu bersiwak. Maka disunnahkan tadi pertama untuk memperbaharui wudu kita. Karena masing-masing kita beda Pak, ketahanan wudunya berbeda. Nah, sesuai dengan umur yang dia miliki. Kalau masih muda, kita yakini dia masih kuat, masih tahan. Tapi kalau sudah tua, itu kadang sudah unsur, kadang sudah jadi penyakit. Nah, jadi tidak bisa menahan. Itu yang pertama. Yang kedua disampaikan di sini adalah ketika membaca kitab-kitab, ya membaca buku-buku seperti yang senang, yang menyentuh buku tafsir, buku fikih dan lain sebagainya. Jadi disunahkan juga kalau kita di pesantren ya diberikan pemahaman seperti itu agar selalu menjaga dunia sebelum membaca kitab-kitab itu. Nah, disunahkan kalau lebih mudah menghafalnya. Ya Bapak Ibu. Yang berikutnya yang ketiga, ketika bangun tidur. Nah, bangun tidur Bapak Ibu, ada yang tahu apa yang terjadi ketika bangun tidur Pak? Tak satu pun yang tahu apa yang terjadi ketika bangun tidur. Maka dia sampaikan dalam hadis, la tadi aina batat yadahu. Tidak ada yang satu pun yang mengetahui di mana tangannya bermalam. Maka disunahkan setelah bangun tidur tadi untuk melakukan wudu. Nah, yang ketiga tadi sampaikan untuk berwudu ya, sebagaimana disampaikan sebelum mandi janabah atau sebelum junub kalau mau hendak makan. Kalau umpamanya Bapak Ibu ya dalam keadaan berjunub, boleh nggak makan minum orang yang sedang junub Pak? Boleh tidak Bu? Boleh. Nah, kalau tengah malam selesai melakukan hubungan suami istri dia junub, maka bolehkah dia makan? Bolehkah dia minum? Nah, ini Rasulullah menyampaikan kepada kita. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyana wa yakul wa huwa junub wa yatawadda. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila dia ingin tidur dan ingin makan, walhal dia dalam keadaan junub berhadas besar, maka tawaddu, dia berwudu. Maka artinya disunnahkan kita ya untuk lebih dahulu berwudu sebelum tidur dan berwudu sesudah melakukan hubungan suami istri kalau mau makan ataupun mau minum tadi. Tawaddu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang keempat, ketika kita sedang marah, apakah Bapak Ibu pernah marah? Pernah Bu? Sering marah Bu? Apa? Yang sering dalam keadaan marah atau dalam sedang bergunjing? Ibu sering bergunjing Bu? Dua hari? Kurang ya? Kurang banyak Pak ya? Tapi bukan sering tapi kurang. Sesekali kalau dikumpulkan banyak aja ya. Jadi bergunjing, sedang marah, sedang bergunjing atau sedang berduto. Ibu pernah berduto? Sesuci lah Ibu. Burung. Apa sering berduto Pak? Jadi bagi yang sering Pak, sering marah, ya kan itu kita sampaikan. Kalau lagi kayak itu lah berapa? Umum lagi muda itu, atas dunia Pak lagi Pak. Terang-terangan. Dan dunia Pak lagi Pak, dulu darah muda, kini darah tinggi, darah turun Pak. Itu yang Pak bilang tadi itu, darah tinggi Pak. Dulu darah muda, kemana-mana pun tahan Pak. Kalau muda-muda itu Pak anak bujang itu Pak. Tahan dia bawa dia dapat baju Pak sampai ke pasangan. Kalau dia Pak, begini jangan coba-coba Pak. Darah tinggi
naik Pak. Seketik saya nak mau make up berang apa berang di rumah. Kalau itu tandanya wabati, kalau sudah dulu darah muda, sekarang sudah darah tinggi Pak. Itu semata tensi naik Pak. Itu tandanya darah tinggi. Dulu suka cari angin Pak, kini mudah masuk angin. Ya Bu ya, dulu cari angin masih muda, mau kemana? Wah panas cari angin dulu keluar. Sekarang, oh itu semata masuk angin, gampang masuk angin. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu tanda lah kaidah masalah. Itu dari muahnya lah kenyataan. Kalau misalnya Bapak Ibu, dulu pakai minyak wangi Pak, harum parfum luar biasa. Kini minyak angin, GPU Pak. Aku yuk Pak, malam pakai GPU Pak. Bapak ini juga balik dari sekolah ada pesan tadi balik GPU itu Pak, minyak angin. Gampang masuk angin. Dulu pakai minyak parfum, ini tidak balik minyak parfum Pak. Minyak angin diurut Pak. Karena kondisi fisik itu berarti kita sudah tua. Maka ketika kita fisik kita, kondisi kita hari ini sudah tua, sering marah. Ya Bu ya, sering marah, sering mengunyah, dan juga sering meruntuh. Maka segeralah mengambil wudu. Ada jamaah mengajar. Amulah bau Ustaz, dan berang pun dari hilang ini. Iya Pak, berang. Bahkan tambah marah dia waktu itu. Rasulullah menyampaikan kepada kita. Anda Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Ya, Rasulullah menyampaikan kepada kita, apabila salah seorang di antara kamu sering marah, maka hendaklah dia berwudu. Nah, mungkin wudunya masalah. Kenapa tidak berpengaruh wudunya terhadap marahnya itu? Ini yang kita kaji, Pak. Sehingga filsafat-filsafatnya itu atau filosofisnya itu atau asrarul ahkamnya, rahasia-rahasia hukum itu yang kita munculkan sehingga bersemangat untuk beribadah. Kenapa? Kata Rasul seperti ini. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang kamu marah, sering marah, tak ada kontrol emosinya, berwudulah. Ternyata tidak berpengaruh katanya. Iya Pak. Lari mau foto Pak Lati Sawanta berwudu, lawasa seluruhnya dan juga berpengaruh. Apa masalahnya? Di mana salahnya? Itu yang kita cari nanti Pak. Jadi ini hadis tidak akan mungkin salah Pak. Berarti kitanya lah yang bermasalah. Seperti Imam tadi disebut dibacakan surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut 45. Maka disampaikan di sana bahwa itu sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata sholat berjamaah terus korupsi, terus berjamaah kemaksiatan terus. Apanya salah? Bukan sholatnya salah, tapi barangkali koreksi diri kita. Mana yang salah terhadap diri kita? Coba kalian. Jadi sekali lagi, mari kita coba. Kalau nanti sudah berwudu marah, lalu dilanjutkan dengan sholat sunat wudu, iya ya, karena diiringi dengan sholat sunat wudu. Maka juga tidak, maka berbanyak zikir. Juga tidak, baca Al-Quran. Kalau tidak berarti mulai terpengaruh setan, termasuk jin barangkali. Ya, karena memang sudah berubah wajahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya seperti ketika membaca Al-Quran yang sudah kita pahami, ya adab-adab untuk membaca Al-Quran itu memang disampaikan lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berwudunya. Maka terutama ketika membawa Al-Quran atau membawa jenazah, membawa jenazah juga disunahkan untuk berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man hamlahu falyatawadda. Siapa yang memegang atau yang membawa jenazah maka hendaknya dia berwudu. Masalahnya Pak tidak tahu jamaah. Siapa yang menggendong yang membawa keranda itu? Keluarganya Pak ya? Pertanyaannya, apakah yang membawa itu mereka berwudu Pak? Tidak. Paling yang membawa jenazah itu ketika sudah selesai sholat di sini diangkat ke mobil, mungkin mereka masih dalam keadaan berwudu. Ini yang perlu kita sampaikan. Oh ternyata tidak sembarang orang Pak yang membawa jenazah, mesti dia disunahkan berwudu. Sudahkah dia berwudu membawa orang yang suci tadi itu? Jadi kalau mengangkat dari tempat sholatnya menuju ke mobil, nah, itu orang berwudu pada masalah. Yang masalah itu dari rumah menuju ke masjid untuk membawanya. Dia disunah-sunahkan, maka setidaknya kita tahu oh ini posisinya sunnah. Lalu yang ketiga yang disebutkan di sana posisinya hukumnya adalah makruh ketika mengulang wudu sebelum melakukan sholat dengan wudu yang pertama tadi. Jadi dia berwudu, wudu ini lalu digunakan sholat,
lalu berwudu lagi dia, berwudu terus tanpa ada uzurnya, maka itu dimakruhkan untuk berwudu. Tentu yang kita cari yang keempat adalah untuk haram. Ternyata walaupun itu ibadah, haram berwudu. Kapan kita haram berwudu? Yakni seperti berwudu dengan air yang dirampas. Ada air yang dirampas sih kalau. Ada yang mencilok air bu? Mencilok meteran? Ada. Enggak pak. Mencilok air ada ayam? Ada. Ada pak. Ada. Merampas tuh. Nah, orang yang membayar pak, tiap bulan dibayar, tiba-tiba dia pak ditarik ke rumahnya pak dirampas. Ini sudah mulai musim kemarau. Air seperti air sudah mulai kurang. Nah, karena itu air yang dirampas, air yang dicuri adalah haram, hukumnya dipakai untuk berwudu. Nah itu dia bu ya. Oleh karena itu disampaikan kepada kita agar Rasulullah menyampaikan asbagul wudu ala mutarikh, sempurnakanlah wudu kita. Maka kita mencoba bagaimana untuk memahami berwudu itu agar lebih sempurna lagi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu segi motivasi untuk kapan kita sunnahnya, kapan wajibnya, kapan haramnya, dan kapan makruhnya. Semoga kita selalu menjaga wudu tersebut. Lalu berikutnya, Bapak Ibu jamaah, sebelum sampai filosofisnya, asrarul ahkamnya, rahasia hukum yang dikandung daripada berwudu itu, maka Bapak Ibu anggotanya lihat dulu. Kalau Ibu berwudu berapa lama Pak? Leh saja Pak berwudu? Nah, Ibu leh setengah jam Bu? Enggak. Apa leh pernah seberapa jam berwudu Pak? 2 menit? Wah, 2 menit berwudu. Wah, serba kilat. Ya Bapak kan? Maka hari ini kita sampaikan pertama untuk mendapatkan kekhusyukan dalam beribadah. Pertama, ilmunya harus ada. Ilmu sholat itu harus ada. Pertama, mengetahui yang wajib-wajib atau yang fardu-fardu sholat dan juga yang sunnah-sunnahnya. Itu yang disebut dengan ilmu sholat itu. Ibu sudah tahu mana yang fardu, mana yang sunnah sholat? Sudah ya. Yang kedua, mengetahui yang fardu wudu dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini supaya dapat ilmu tentang sholat itu. Yang ketiga, mengetahui tipu daya setan di waktu sholat. Ya, walaupun kita sholat ini tipu daya setan luar biasa, tidak senang dia Pak. Maka dia coba untuk merusak semuanya. Tidak bisa dari depan, dari samping, kiri kanan. Kalau tidak, dari belakang Pak. Nah, inilah yang perlu kita kaji. Dia datangnya dari belakang Pak. Apa yang dia datang dari belakang, dia coba hembuskan Pak. Dihembuskan, mohon maaf ke cincin duburnya untuk angin, sehingga istilahnya kalau sedang sholat Pak, rasa-rasa kalau angin. Kapan terasanya itu Bu? Ketika waktu ruku dihembusnya. Maka hati-hati Bu, ini kan penyakit kita yang banyak batuk Pak ya. Batuk dari atas, batuk dari bawah. Ya Bu, harus dirasakan tuh. Ada jamaah ambo, itu orang rumah yang ngecek, Bang, ibu itu tadi kedua orang sedang sholat, baru imam jadi baca rakaat. Kenapa dia sholat? Entah, kayaknya dia sedang batuk dari atas, batuk dari bawah. Dia keluar. Nah, jadi memang payah juga Pak, harus didengar. Maka ada petunjuknya dari Rasulullah. Idza syakka ahadukum fa akhraja min butuniha amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma' sautan aw yajidu riha. Apabila salah seorang di antara kamu ragu, syak, ada keraguan, apakah dia keluar sesuatu dari perutnya atau tidak? Fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid untuk berwudu. Sehingga dia mendengarkan ada suara. Ada suara tadi Bu? Hati-hati, suara dari atas beda dengan suara dari bawah. Mana yang lebih keras Pak? Semakin keras dari atas, belakang juga harus kedengaran suaranya. Jadi keras dari ada suara yang kedengaran. Ada yang tidak bersuara Bu? Tersapi Bu ya? Tidak bersuara dia, tapi tersapi. Yang kedua, tidak ada suara Ustaz. Au yajidu rihan, atau kamu mendapati bau. Nah, ada baunya, ada suaranya, ada baunya, berarti sudah batal wudunya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka selain itu kita coba untuk menguraikan ya,
bagaimana mana yang sunnah tadi disebutnya, tahu yang fardu yang rukunnya, tahu mana yang sunnah wudunya. Pertanyaannya Bapak Ibu sebelum kita bahas nih, waktu TK Pak, anak TK, SD, SMP diajarkan, coba jelaskan bagaimana cara berwudu. Dia akan sebutlah cara berwudu mulai cuci tangan sampai selesai. Kalau ditanya mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya, mana yang batalkan, dia tidak tahu Pak. Inilah baik kita pertama dalam beribadah itu mesti tahu dalilnya. Wudu, apa dasar hukum berwudu? Jawabannya surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah tahu, karena kita Bapak Ibu ya supaya lebih khusyuk dalam beribadah tadi, mengetahui dalil-dalilnya. Nanti ada orang di luar sana, Pak, tidak perlu berwudu, kita kan sudah suci, langsung saja, mengapa wudu aja? Jawabannya, kita wajib berwudu berdasarkan dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Pertanyaan berikutnya, berapakah rukun wudu di dalam surat Al-Maidah ayat 6? Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mau sholat, basuhlah mukamu, basuhlah dua tanganmu, sapulah sebahagian kepalamu, basuhlah dua kaki hingga mata kaki. Berapa Pak? 4. Ibu? 4 ya? Oke. Kalau begitu jawabannya, Al-Quran mengatakan bahwa rukun wudu itu ada 4. Sementara yang kita ketahui pelajari, rukun wudu berapa Bu? 6. Itu dek guru awalnya. Dek guru diajarkan soalkan, ada soalnya sebutkan rukun wudu. Ibu datang tu dia mulai lalu, ibu lagi. Rukun wudu berapa Bu? 6. Berarti kurang 2. Mana yang kurang? 1 niat. Nomor 1 niat, nomor 6 tertib. Begini Bu, kalau kita dalam perjalanan musafir sholat yang 4 rakaat, ya, maka dikosar menjadi 2 rakaat. Ya Bu ya, 4 jadi 2. Kalau kita berwudu, ya Bu ya, berwudu, rukun wudu dalam Al-Quran ada 4. Tapi nanti ketika dia bertayamum dikosar menjadi 2. 2 sama dengan kosar tadi Bu. Ya, jadi kalau berwudu normal, rukun wudunya dalam Al-Quran ada 4. Nanti kalau untuk tayamumnya, rukun wudunya dalam Al-Quran ada 2. Itu kaitannya dengan mengkosar tadi. Nah, berikut kita lihat yang pertama. 1 Ibu sebut tadi rukunnya adalah niat. Dari mana datang niat di sini? Ada ayat di sini kalimat idza kuntum, apabila kamu hendak melakukan sholat. Berarti ada keinginan, ada niat. Ya Bu ya, ada niat. Maka didukung hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat. Sedikit kita perpanjang karena ini ada penting. Menurut Imam Syafi'i, ya, langkah-langkah niat itu supaya pas sampai ke niat ada 5. Pertama, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, disebut dengan istilah alhammu. Alhammu. Apa itu alhammu? Terlintas. Dalam surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya telah terlintas di hati Nabi Yusuf, begitu juga di hati Nabi istri Zulaikha. Ada hammu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, sudah mati. Terlintas. Ayo kita siap-siap berjamaah. Atau sudah dibunyikan kaset mengaji umpamanya. Oh ya, sebentar lagi sholat maghrib. Ada terlintas. Bapak Ibu, kalau sudah terlintas di hatinya, apalagi yang dia lakukan? Ada iradah. Apa iradah? Keinginan untuk pergi. Tadi ada idza qumtum, ada keinginan untuk pergi ke masjid. Sudahkah sampai di masjid Pak? Belum, baru keinginan. Allahu Akbar. Oh, orang kakomat lagi datang tamu ke rumah, tidak jadi berangkat ke masjid. Baru keinginan yang datang. Bapak Ibu, yang ketiga, langkah yang ketiga menurut Imam Syafi'i adalah al-azam. Azam.
qasad, tujuannya sudah jelas. Mau kemana dia? Mau ke masjid. Baru sampai di masjid ini, sampailah niatnya, sampai di masjid ini duduk, berarti itulah sudah sampai niatannya tadi. Itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Maka disampaikan tadi, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak ada keinginan melakukan sholat, ya berwuduklah. Ada niat tadi. Maka disampaikan tadi yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya peserta niat itu, perbuatan itu disertai dengan niat. Bapak Ibu jamaah, yang keenam tadi Bapak sebut yang keenam rukunnya adalah tertib. Dari mana datangnya tertib? Tertib itu adalah berurutan. Kalau dulu disampaikan dia banyak yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tetapi tentu kita punya dasar. Apa yang menjelaskan bahwa itu dikemudiankan, ditertibkan? Ini jawabannya ada hadis Nabi yang menjelaskan. Apa hadisnya Bapak Ibu? Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai. Allah mulai dengan suruh basuh muka basuh dulu. Jangan dibasuh kaki duluan. Itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi tertib tadi Pak, tertib tadi dasarnya adalah hadis Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa-apa yang Allah mulai. Maka Allah sebut, ya faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Bapak Ibu sedikit perbedaan antara ghuslun ya membasuh dengan masah dengan menyapu. Kalau ghuslun ditampung air lalu dilengketkan ke muka digosok. Itu ghuslun namanya. Tapi kalau masah menyapu adalah ditampung airnya lalu dibuang. Bukan ditampung langsung dilengketkan, tidak. Ditampung airnya dibuang. Maka ini disebut dengan masah, menyapu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu nanti yang termasuk rukun-rukunnya 2 dalam hadis Nabi tadi, 4 dalam Al-Quran. Lalu Bapak Ibu jamaah, kita diajarkan yang sunnah-sunnahnya. Apa sunnahnya? Inilah saya masih ingat Bapak Ibu, sunnahnya salah satunya disebutkan dengan tamatmat. Apa itu? Memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyaq, berkumur-kumur ya, kumur-kumur tamatmat. Kalau istinsyaq memasukkan air ke hidung. Kalau yang Korea, saya baca di dalamnya, ya penelitian dia bahwa kalau ingin napasnya panjang, suaranya bagus, teori ini dibuatnya Pak, memasukkan air ke hidung Pak. Memasukkan air dan tamu sakitnya kemari Pak. Ya kan? Dikeluarkan lagi. Saya masih ingat baca di internet ketika itu 2020 dan 2021 Pak. Gubernur kita Buya Maheli Ansarullah masa Covid itu kan berkunjung kemana-mana Pak, kabupaten kota. Maka ketika ditanya, tidak takut dia sama Covid. Oh enggak, Islam telah mengajarkannya terlebih dahulu katanya. Saya mengamalkan itu sunnah wudunya dengan memasukkan air ke hidung. Ya Pak, masukkan air ke hidung itu sudah pencegahan untuk seperti yang penyakit masa Covid-19 itu, flu dan lain sebagainya. Maka kalau diresapi Bapak Ibu, ya terkait dengan asrarul ahkam, rahasia itu akan menjadi dampak yang positif, yang bagus, yang bermanfaat kepada kesehatan. Maka ada sebuah buku penelitian, apa bukunya Pak? Yaitu wudu ditinjau dari segi kesehatan. Ya Pak, wudu ditinjau dari segi kesehatan. Sudahkah membawa dampak wudu itu terhadap kesehatan kita? Bapak Ibu, ada yang kakinya berkaca Pak? Bu, ada yang kakinya berkaca? Nggak, dia mengaku Ustaz. Tidak mengaku. Ini Pak Haji gue sama saya. Kalau ada kaki yang berkaca, Bapak Ibu jamaah bisa dikhawatirkan jangan-jangan ketika dia memasuk kakinya hanya dicelup-celupkan Pak. Kebaikan roti dicelup ke kopi Pak. Tidak dibasuh, tidak diurut, tidak dihilangkan kotoran yang ada di situ. Buktinya Pak, kalau ditanya apa kabar gini Bapak, jawabannya panjang. Ya Pak, panjang gini. Sebab pengaruh daripada wudu yang dilakukan Pak, ketika basuh kepala hanya ambil air ke kepala. Maka jawabannya ketika ditanya, Pak, panjang.
Karena baunya bau di toko Pak. Kalau tadi itu apa? Ambil air, pegang-pegang. Tidak ada manfaat dampak untuk kesehatannya, Bapak Ibu jemaah. Maka itu perlu kita kaji ulang sehingga memang ada. Sebut tadi kecewa aja tidak ada yang mengaku. Kalau ada kakinya yang kadang-kadang, jangan-jangan duduknya tidak disempurnakan, tidak diurut dan tidak digosok-gosok dan lain sebagainya. Atau ada yang tadi mau nyoba, tadi mau semakin lama dipakai gini kok Pak, semakin pakak kan? Ada yang dipakak-pakakan, ada sabana pakak. Kenapa Bapak Ibu? Karena telinga ini kok Pak, semakin lama uretnya kan banyak yang lagi kayak itu, maka perlu diurut. Ketika kita berwudu pelan-pelan diurut Pak, dia akan sehat kembali. Oh, kok tanpa dengar pendengaran semakin kuat. Ternyata wudu membawa dampak positif, membawa kesehatan kepadanya. Begitu pula dengan kepala Pak. Nah, maka disampaikan di sini wamsahu birusikum, dan basuhlah sebahagian kepalamu. Mana yang dimaksud dengan rasul Pak? Rasul itu adalah kepala tempat tumbuhnya rambut. Nah, bukan sya'run, tempat tumbuhnya rambut. Kalau yang botak Pak, tempat tumbuhnya rambut lah. Nah, dibasuh Bapak Ibu. Maka ini ayat wamsahu birusikum adalah termasuk ayat di dalam zonni yang berbeda pendapat, ada 3 pahamnya. Kalau Imam Syafi'i membasuh kepala, menyapu kepala minimal 3 helai Pak. 3 helai. Itu yang banyak Syafi'i Pak, di toko-toko jadinya. 3 helai saja. Tapi kalau Hanafi adalah 1/4. Kalau Maliki seluruhnya. Diambil air Pak, ditarik ke belakang, lalu masuk lagi ke depan, masuk lagi ke telinga. Itu yang bisa diurut kepala Pak. Maka kalau dicek hadisnya tarjihnya, inilah pendapat yang paling kuat, dan itu membawa dampak kesehatan kepada kita. Maka tidak disebut di sana apakah telinga itu termasuk rukun wudu Pak? Jawabannya tidak, karena dia adalah bagian dari kepala. Bunyi dia Pak? Tidak, bunyi dia. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Para apa tadi Pak? Yo, para bola dia. Ulang-ulang dia uduknya Pak. Berarti artinya coba uduk tadi Pak maraboh. Mungkin bisa naik tensi tadi Pak. Jadi kata Rasul kalau sering marah maka perbanyaklah wudhunya. Tapi wudhu itu bisa meredamkan daripada marah. Karena apa? Emosi itu, marah itu dari setan atau dari iblis. Maka dia diciptakan dari api. Api bisa dipadamkan dengan air. Maka air itu setan tadi bisa dipadamkan marahnya dengan air itu. Nah kalau begitu Pak, coba dulu. Tidak ada nampaknya Ustaz. Ya kan? Tidak ada nampaknya masih marah. Maka pertama berduduk dengan duduk yang sempurna tadi Pak. Coba akan nikmati wudhunya itu. Akan hilang stresnya Pak. Akan hilang marahnya. Dan juga bacalah doa setelah berduduk. Lalu sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat sunat wudhu. Tidak juga duduk berzikir lama-lama. Abu rasa pasti hilang marahnya Pak. Tapi tidak juga ulang balik berduduk. Mudah-mudahan kita mengkaji rahasia-rahasia Allah seperti itu lagi, karena ini sudah lama ibadah yang kita lakukan. Tapi seperti yang tadi, ternyata disunahkan ketika marah, disunahkan ketika bla bla bla, sehingga kita dapat membawa dampak perubahan terhadap diri kita, istimewa dalam beribadah wudhu ini. Kalau rasa-rasa kantuk, rasa-rasa kayak kantuk, coba Ustaz. Iya Pak. Merasa-rasa kan kantuk. Itu lain tuh Pak ya, raso-raso. Enggak deh. Iya Pak, sudah sengaja. Iya, sudah niat Pak. Itu perlu ambil wudhu nggak Pak Ustaz? Iya, itu udah tadi Pak. Ada nggak kedengaran suaranya? Enggak, dia memang dia nggak usah cuma punya rasa. Dan juga tidak baul. Itu pekerjaan setan tadi Pak. Dia cari dari belakang tuh nyamuk Pak. Rasa-rasa keluar. Iya Pak. Maka kalau pagi-pagi Pak minum ayangnya supaya keluar dulu dia Pak, tanam mau. Ayo kan bisa jual tuh ayangnya. Kalau banyak rasa-rasa Pak, banyak minum ayangnya. Jadi dia tuh Pak. Ini angin tuh Pak. Iya. Iya.
Sedot. Ini orang banyak ada aja juga. Pinyo yang Keluarnya kecil disedot sama Kan bayaran dia tuh Pak. Kan sudah tetap dibayar Pak. bayar kan Pak. Iya. Karena salah Pak. Kalau Bapak iya kurang kencang. Makasih abang tadi. Ah, Walaupun mama bayi ya, cuman dengan doa menyedot itu kan tetangga sebelah kurang jadinya. Kurang, ya. Emang mama jatah banyak, tetangga kurang lain apa? itu ZDP-nya dia jadi Pak kalau. Iya, mentang-mentang Pak punya penyedot Pak ya. Iya, Pak punya penyedot. Bagusnya ya. Kondisi gini memang boleh Pak barami air. Tapi yang kita sampaikan tadi Pak yang dimaksudkan dengan haram itu mencilo air. Berarti di luar meteran Pak. Ya, masih ada Pak. Kalau aku masih ingat Profesor Ahmad Syarifudin beliau menyampaikan di S3 dulu Pak. Oh, betapa banyak orang menjual arus listrik Pak. Betapa banyak orang menjual air Pak. Ya. Nah, ini banyak perlu kita kaji Pak. Tapi karena kita bukakan di sini semua kita tidak memakai. Mudah-mudahan ini saja Pak yang dapat disampaikan sebagai manfaat terbuka wacana kita khusus masalah wudhu tadi sehingga membawa dampak positif kepada kita semua. Demikian bagaimana maaf bila bisa pilih nafas tapi berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.